Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akuntansi sektor publik akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu anggota kelompok yang akan menjadi pemateri di saat ini. Yang pertama Kirana Siru, kedua Christian Korompis, ketiga Teresia Sentinuo, keempat Natalia Masengi, kelima Agatha Sabatini, keenam Greta Lia Kakiai, ketujuh Audi Raranta, kedelapan Erik Tarore, kesembilan Mariska Tamburian, dan yang ke-10 Claudia Tiwatu. A. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlakukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kelemahan pada beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus dalam melaksanakan strategi organisasi yang secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan perangkat yang berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang harus mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi yang sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut berupa baris perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Ada juga faktor lingkungan yang meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, dan sebagainya. B. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Dan yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. C. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Suatu organisasi merupakan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuat pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goals congruence. Yang keempat,
mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Input juga diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satuan moneter. Contohnya BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Keempat, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Laporan kinerja disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom-up budgeting atau participative budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Komite Anggaran bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit operasi. Departemen Anggaran dan Komite Anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu pembandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi, yang dimana saluran komunikasi ini ialah komunikasi formal maupun informal. Dan saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi 5 komponen utama, yaitu perumusan strategi atau strategi formulation, dan kedua perencanaan strategi atau strategi planning. Yang ketiga ialah penganggaran, yang keempat ialah profesional atau pelaksanaan anggaran, dan yang kelima atau yang terakhir ialah evaluasi kinerja. Dan saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau metode manajemen by walking around. Perumusan strategi atau strategi formulation. Nah, perumusan strategi di sini merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi, yang dimana perumusan ini merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Hasil perumusan strategi ini lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa berjangka 4,
5, 10, atau bahkan 20 tahun. Sementara itu, Bryson membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama ialah memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik, kemudian yang kedua ialah identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi, yang ketiga ialah klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi, yang keempat lingkungan eksternal, menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman, yang kelima menilai lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, yang keenam identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi, yang ketujuh ialah perumusan strategi untuk mengelola isu-isu, dan yang terakhir menetapkan visi organisasi untuk masa ke depan. Perencanaan strategik atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategik berupa rencana-rencana strategik atau strategic plans. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain: A. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. B. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. C. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. D. Sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short term action. E. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan F. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya goal congruence. Selanjutnya kita akan membahas mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategik. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua yaitu proses dan praktik implementasi di lapangan, dan yang ketiga yaitu kultur organisasi. Selanjutnya, penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Masuk dalam penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme reward dan punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif positif bagi pencapaian tujuan disebut penghargaan.
sedangkan insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman. Peran penting adanya penghargaan dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu. Pemberian imbalan dapat berupa finansial dan non-finansial, seperti psychological reward dan social reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial, misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, dan kepercayaan. Sekian materi dari kelompok kami. Kami harap dari penjelasan ini teman-teman sudah bisa mengerti apa dan bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik. Terima kasih.